Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang keempat, materi masih sama, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Pada pertemuan yang keempat kali ini kita akan membahas KD.3.3 yang isinya menerapkan cara perawatan sistem pendingin. KD 4.3 yang isinya merawat berkala sistem pendingin. Kemudian indikator yang kalian harus pahami adalah ini, kalian baca sendiri indikatornya. Kemudian indikator 4.3 ini ada 3 hal, kalian baca sendiri. Oke, berikutnya kemudian materi pembelajaran. Tentunya kita harus terlebih dahulu tahu fungsi daripada sistem pendinginan ya. Sistem ini mutlak diperlukan untuk mencegah panas berlebihan, kemudian mencegah pemuaian yang dapat merusak sifat-sifat bahan bagian mesin tersendiri atau tersebut. Jadi dari fungsi sistem pendinginan itu mutlak harus ada pada sebuah engine ya. Setelah ini kalian harus paham fungsi daripada sistem pendingin sendiri itu adalah apa dan kenapa harus dipasang atau harus ada pada yang namanya engine atau sebuah mesin. Berikutnya, kemudian macam-macam sistem pendingin mesin ya. Ini tentunya macam-macam sistem pendingin ini disesuaikan dengan jenis mesinnya ya, sehingga akan juga mempengaruhi jenis daripada sistem pendingin pada mesin tersebut. Yang pertama adalah sistem pendingin udara ya. Kita tahu sistem pendingin udara di sini yang pertama itu dipakai pada jenis mesin yang jenis-jenis mesin-mesin kecil ya. Ini pada mesin sepeda motor ya, dimana pada sistem pendingin udara itu sistem ini panas yang dihasilkan dari pembakaran gas di dalam ruang bakar dan silinder itu sebagian akan dirambatkan keluar melalui sirip-sirip pendingin. Ini sirip-sirip pendinginnya. Ini memanfaatkan udara luar, hembusan daripada udara luar untuk melakukan proses pendinginan. Nah, kenapa dibuat sirip-sirip? Agar supaya proses pendinginan pada engine itu akan lebih cepat. Tentunya di sini tentunya di sini diperkirakan temperatur engine tetap terjaga, jangan juga terlalu dingin, jangan juga terlalu panas. Kemudian panas dari hasil pembakaran tadi dilanjutkan diserap oleh udara luar yang temperaturnya jauh lebih rendah dari temperatur sirip pendingin. Proses hembusan daripada angin atau udara. Kemudian untuk ruang bakar diberi sirip pendingin dan lebih panjang daripada sirip pendingin pada silindernya. Pada ruang bakarnya ya, atau pada kepala silindernya ini juga dikasih sirip pendingin yang gunanya untuk proses pendingin. Oke, berikutnya yang jenis yang kedua adalah sistem pendingin air. Ya, secara umum ini gambarnya secara umum sirip pendingin air. Ini pengertiannya adalah pada sistem ini panas dari hasil pembakaran gas di dalam ruang bakar dan silinder sebagian diserap oleh air. Kalau yang tadi diserap oleh udara, ini sebagian akan diserap oleh air. Nah, ini yang biasa kalian lihat pada kendaraan-kendaraan ya, ini menggunakan air sebagai proses pendinginan. Kemudian
Karenanya di bagian luar dinding silinder dan ruang bakar dibuat water jacket. Ya, water jacket kalian kira-kira sudah pernah melihat atau belum pernah? Ini tentunya harus dilihat secara langsung. Kalau memang belum pernah, nanti kita akan melakukannya ketika kalian ke sekolah. Agar supaya lebih paham, ini dilihat air di water jacket posisinya berada pada dinding silindernya di bagian dalam. Ini tentunya ini air water jacket ya. Kemudian berikutnya panas yang diserap oleh air pendingin pada water jacket selanjutnya akan menyebabkan suhu air pendingin naik. Panas dari hasil pembakaran dilanjutkan ke water jacket, kemudian diteruskan ke air pendingin, diserap oleh air pendingin sehingga suhu air akan meningkat ya. Berikutnya adalah untuk mencegah air pendingin mendidih dan menguap, maka air pendingin harus didinginkan ya. Maka air pendingin harus didinginkan ya melalui radiator. Jadi ini radiatornya disirkulasikan pada radiator untuk proses pendinginan air tersebut. Di sini dibantu oleh kipas ya, kipas radiator, dibantu oleh kipas radiator untuk proses. Derajat Celcius atau sekitar 2000 Fahrenheit. Itu ketika masih keluar dari mesin pendingin ya. Dapat melebihi angka 93,30 ya, sampai 100 derajat Celcius. Kemudian setelah itu akan masuk pada radiator dan didinginkan kembali sesuai dengan temperatur kinerja mesin, yaitu sekitar 80 derajat Celcius ya. Sehingga akan melindungi daripada mesin tersebut. Berikutnya, komponen berikutnya adalah tutup radiator. Ya, ini berperan penting bagi radiator itu sendiri. Bagian-bagian daripada tutup radiator bisa kalian lihat tersendiri di sini. Ya. Kemudian apa fungsi daripada tutup radiator? Itu fungsinya menaikkan titik didih air pendingin
ya, dengan cara menahan atau ekspansi air pendingin. Kenapa harus dinaikkan titik didihnya? Supaya dari di air pendingin itu sendiri tidak cepat menguap, juga menjaga temperatur engine tetap stabil. Kemudian fungsi yang kedua untuk mempertahankan air pendingin di dalam sistem agar volumenya tetap walaupun mesin dalam keadaan dingin atau panas. Jadi itu tadi fungsi daripada tutup radiator. Itu ada dua, ya, tidak menguap, ya, untuk menjaga temperatur. Itu tutup radiator ini biarpun simpel tetapi memiliki fungsi atau peran yang sangat penting. Dimana pada tutup radiator sendiri dilengkapi dengan pressure valve dan vacuum valve. Ini tentunya harus dilihat ini vacuum valve-nya, kemudian ini pressure valve. Ya, ini vacuum, ini pressure. Ya. Berikutnya water pump atau disebut dengan pompa air. Ini gunanya untuk mensirkulasikan air dari radiator ke dalam water jacket. Nah, ini sangat juga berperan penting. Ini beberapa komponen penting pada sistem pendingin air. Ini tidak bisa lepas dari pompa air. Karena kita tahu bagian yang ada pada engine itu tidak semuanya rata, namun di situ perlu adanya penekanan air atau pemompaan air agar supaya proses pendinginannya bisa merata. Ya, ini tentunya gunanya daripada pompa air adalah mensirkulasikan air radiator ke dalam water jacket dan sebaliknya dan seterusnya. Berikutnya termostat. Ini tentunya masih kalian baru dengar atau mungkin masih asing bagi kalian. Termostat ini gunanya apa? Termostat ini berfungsi untuk mempercepat tercapainya suhu kerja normal. Ya. Ini mempertahankan saat mesin panas. Jadi ini adalah komponen yang ada di sistem pendingin yang letaknya pada bagian atas. Ini akan menghubungkan antara bagian saluran bagian bawah atau ini nanti yang digunakan pada air yang masih dingin, kemudian menghubungkan dengan bagian sisi atas yang sudah panas, air yang sudah panas. Jadi nanti air yang dingin turun ke bawah, air yang panas berada di atas, ya. Dan kemudian fungsi dari termostat ini adalah mempercepat tercapainya suhu kerja normal. Kita tahu bahwasanya suhu daripada engine yang normal adalah kisaran 75 sampai 80 derajat Celcius. Kenapa? Itu sudah menurut hitung-hitungan bahwasanya temperatur dari kinerja mesin itu adalah segitu. Jadi ini termostat ini diatur secara otomatis. Dia ini di dalamnya ada sebuah cairan atau yang berfungsi untuk membuka dan menutup, ya, berdasarkan dari temperatur air. Jadi ini nanti terendam di dalamnya. Ketika nanti temperatur sudah mencapai 80 derajat, ya, ketika sudah mencapai 80 derajat, dia mempertahankan. Ketika lebih dari 80 derajat, maka di sini ada valve. Kemudian di sini ada bypass, ada spring, ada seal, yang dimana nanti si termostat ini akan membuka valve ketika temperaturnya di atas 80 atau sekitar 90 derajat. Dia akan membuka sehingga tersirkulasilah air, terhubunglah antara bagian sisi atas, ya, ke radiatornya, sehingga air itu akan mengalir, ya, ke atas, kemudian menuju ke radiator, didinginkan kembali, kemudian turun lagi ke bawah masuk ke engine. Jadi seperti itu. Ini ibaratnya sebagai pintu, ya, pintu berdasarkan temperatur daripada mesin. Ya, pada kesempatan kali ini cukup mungkin itu saja yang bisa
disampaikan. Untuk komponen pada sistem pendingin tentunya masih banyak yang harus kalian pelajari, bukan hanya itu saja, namun karena waktu yang singkat, kalau misalkan mungkin pada pertemuan kali ini belum kalian benar-benar pahami, untuk kesempatan berikutnya bisa kalian tanyakan. Jangan bosan untuk belajar dan tetap semangat. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.